Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Yang saya hormati Dr. Antus Insinyur Syahrial Sadik, MM, MSI, selaku dosen pengajar mata kuliah Manajemen Pembangunan dan Aset Daerah, serta rekan-rekan program studi magister studi pembangunan Universitas Lambung Mangkurat tahun 2025. Baiklah, kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya sendiri, Arlianto UKP, dan Bapak Abdurrahman Eskom. Saya akan memaparkan strategi optimalisasi sumber pembiayaan pembangunan daerah, analis berbagai sumber pendanaan, termasuk APBD, dana transfer, dan investasi swasta dalam pembangunan daerah. Adapun latar belakang, pembangunan daerah membutuhkan pembiayaan yang optimal dan berkelanjutan. Namun, ketergantungan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah serta dana transfer dari pemerintah pusat sering kali tidak mencukupi untuk menjawab kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks dan dinamis. Di sisi lain, potensi sumber pembiayaan alternatif seperti kerjasama pemerintah dengan badan usaha, penerbitan obligasi daerah, serta pemanfaatan aset daerah sebagai instrumen pembiayaan belum dimaksimalkan. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan kapasitas fiskal, minimnya inovasi kebijakan, dan lemahnya daya tarik investasi di banyak daerah. Masalah tata kelola regulasi yang belum sinkron, serta kurangnya SDM yang memahami instrumen pembiayaan non-tradisional juga menjadi hambatan serius. Padahal pembiayaan pembangunan tidak bisa hanya tergantung pada sumber konvensional yang fluktuatif dan cenderung terbatas. Globalisasi dan integrasi ekonomi menuntut pemerintah daerah untuk mampu menyusun strategi pembiayaan yang adaptif dan berorientasi pada hasil. Pendekatan ini mendorong efisiensi belanja publik dan peningkatan kapasitas fiskal jangka panjang. Oleh karena itu, perlu dilakukan analisis perumusan strategi sebagai sumber pembiayaan pembangunan daerah yang tidak hanya memperluas akses pendanaan, tapi juga menjamin berkelanjutan pembangunan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat. Rumusan masalah. Pembangunan daerah di Indonesia masih menghadapi tantangan besar dalam hal pembiayaan. Ketergantungan APBD dan dana transfer belum mampu sepenuhnya mengakomodasi kebutuhan pembangunan yang semakin kompleks. Sementara itu, sumber pembiayaan alternatif seperti KPBU, obligasi daerah, dan investasi swasta belum dimanfaatkan secara optimal. Berdasarkan kondisi tersebut, rumusan masalah ada kajian ini adalah: yang pertama, rumusan masalah. Apa saja hambatan utama dalam optimalisasi sumber pembiayaan pembangunan daerah? Bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk memanfaatkan berbagai sumber pembiayaan secara efektif dan berkelanjutan? Yang kedua, tujuan penyusunan. Menganalisasi kondisi dan tantangan dalam pembiayaan pembangunan daerah. Mengidentifikasi berbagai alternatif sumber pembiayaan yang optimal. Merumuskan strategi optimalisasi pembiayaan pembangunan yang dapat diterapkan secara nasional. Tujuan penelitian. Dalam teori ekonomi pembangunan, pembiayaan publik merupakan elemen penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi dan pemerataan kesejahteraan. Menurut Musgrave, fungsi alokasi, distribusi, dan stabilisasi dalam keuangan publik harus dikelola secara efisien
dan mencapai tujuan pembangunan. Teori fiskal desentralisasi juga menekan pentingnya pemberian kewenangan keuangan kepada pemerintah daerah agar mampu membiayai kebutuhan sendiri sesuai dengan prinsip otonomi daerah. Adapun dasar-dasar hukum, yang pertama Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015, dan Peraturan Menteri Keuangan. Jenis-jenis sumber pembiayaan pembangunan. Yang pertama, anggaran pendapatan dan belanja daerah. Yang kedua, dana transfer dari pemerintah pusat. 3, pinjaman daerah. Keempat, kemitraan pemerintah dan badan usaha atau KPBU. 5, investasi swasta dan filantropi. Yang keenam, pemanfaatan aset daerah. Strategi optimalisasi pembiayaan pembangunan daerah atau pendekatan nasional. Yang pertama, peningkatan kemandirian fiskal daerah. Yang kedua, penguatan kapasitas dan kualitas SDM daerah. Yang ketiga, penyederhanaan regulasi dan perizinan. Yang keempat, penguatan ekosistem KPBU dan investasi daerah. Yang kelima, optimalisasi dana transfer berbasis kinerja. Yang keenam, digitalisasi keuangan dan transparansi fiskal. Yang ketujuh, kolaborasi multi pihak dan filantropi. Contoh praktik baik, best practice. Optimalisasi pembiayaan pembangunan daerah. Yang pertama, pemanfaatan KPBU oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat menjadi pelopor dalam skema KPBU di tingkat daerah dengan membentuk WSJP Investment Hub dan Jabar Quick yang menjadi jembatan antara pemerintah dan investor. Proyek Waste Energi Lok Nangka menjadi contoh konkret kerjasama KPBU dalam bidang lingkungan. Penerbitan obligasi daerah oleh pemerintah Kota Surabaya. Kota Surabaya menjadi salah satu daerah yang telah merintis penerbitan obligasi daerah untuk pembiayaan infrastruktur seperti pasar dan perumahan rakyat. Meskipun sebelum sepenuhnya terrealisasi, kota ini telah menyiapkan kerangka regulasi dan studi kelayakan sebagai dari inovasi pembiayaan jangka panjang. Optimalisasi aset dan PAD oleh pemerintah Kota Semarang berhasil meningkatkan PAD melalui pemetaan aset daerah yang disewakan secara profesional dan digitalisasi layanan distribusi. Hal ini memperkuat kapasitas fiskal tanpa harus bergantung pada dana transfer pusat. Yang keempat, model investasi sosial di Kabupaten Bojonegoro atau Jawa Timur. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menggandeng lembaga-lembaga filantropi dan perusahaan migas seperti ExxonMobil dalam mendukung pembangunan sosial, pendidikan, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui program CSR dan dana bagi hasil migas. Yang kelima, platform digital dan transfer fiskal oleh pemerintah pusat DKI Jakarta telah mengembangkan sistem e-budgeting, e-musrembang, dan dashboard keuangan daerah yang transparan dan mudah diakses publik. Inisiatif ini membangun secara publik investor terhadap tata kelola keuangan daerah. Kesimpulan dan rekomendasi. Kesimpulan, pembangunan daerah membutuhkan pembiayaan yang memadai, berkelanjutan, dan dikelola secara efisien. Ketergantungan pada dana transfer dari pusat tanpa meningkatkan kapasitas fiskal daerah akan menghambat kemandirian pembangunan.
Oleh karena itu, diverifikasi sumber pembiayaan seperti KPBU, investasi swasta, obligasi daerah, dan optimalisasi aset daerah menjadi sangat penting. Rekomendasi bagi pemerintah pusat, yang pertama, mendorong regulasi yang lebih fleksibel dan efisiensi fiskal untuk daerah yang inovatif dalam pembiayaan. Yang kedua, memberi pendampingan teknis esensi bagi daerah yang sedang menyiapkan proyek KPBU atau permintaan obligasi. Bagi pemerintah daerah, yang pertama, memperkuat kapasitas fiskal melalui digitalisasi layanan perikatan PAD dan pemetaan aset daerah. Yang kedua, meningkatkan kualitas perencanaan proyek dan dokumen teknis agar layak dibiayai melalui skema alternatif. Bagi dunia usaha dan lembaga filantropi, yang pertama, lebih baik menjalin kemitraan strategi dengan pemerintah daerah untuk pembiayaan infrastruktur dan program sosial. Yang kedua, menyediakan dukungan teknis maupun dana pendamping bagi proyek-proyek prioritas daerah. Bagi akademis dan lembaga riset, yang pertama, mendorong riset kebijakan fiskal daerah yang aplikatif serta menjadi mitra dalam merancang solusi pembiayaan pembangunan yang berkelanjutan. Adapun referensi yang kami dapat dari berbagai sumber dan undang-undang, ini ada beberapa yang kami dapat. Demikianlah presentasi dari kami yang sudah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.